Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini, di siang ini saya lagi ngecek karburator teman-teman. Nih bisa dilihat kotor banget nih, karena bekas dipakai touring kemarin tuh. Dari moncongnya aja pasir, tanah semua ada, dan ini mau saya bersihin. Dan kemarin tuh ada kendala, jadi si motor itu pas pulangnya itu nggak bisa langsam. Meskipun si settingan langsamnya udah saya gedein nih di bawah. Jadi kenapa nggak bisa langsam ya, saya curiganya si skepnya itu, si centilannya itu patah lagi, karena ini dulu udah pernah ya, kemungkinan sih ini patah lagi. Tapi patahannya biasanya nggak sampai kesedot masuk, tapi paling tidak nyangkut di sini nih teman-teman. Sebentar ya, saya buka dulu skepnya. Ini sudah dikenorin si bautnya teman-teman. Sebentar, kameranya harus diposisikan. Untuk kucing lagi tidur, lagi ngapain di situ. Sebentar, saya posisiin dulu. Agak susah nih posisinya soalnya. Nah, gini aja lah ya. Oke, sekarang saya coba buka ya skepnya. Ini nggak bisa langsam. Kemungkinan sih saat ditarik cetok. Nah, pas baliknya itu mukul si tonjokan langsamnya atau stasionernya ya, jadi ya bisa patah untuk skep PWK yang memang skepnya bahannya biasa aja gitu ya. Ini harganya juga murah sih waktu itu beli. Ini yang kedua kalinya teman-teman. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, saya cabut ya, mudah-mudahan kelihatan nih. Di dalam sini apaan tuh nyangkut situ satu, ini kan kosong, di sini nyangkut tuh. Ntar saya keluarin ya. Nah ini dia patahannya teman-teman. Nih bisa dilihat patah. Ini kan harusnya di sini nempel. Nah kayak gini. Dan ini sering banget terjadi di karbu yang KW-KW-an. Karena ini juga bukan yang original PWK KX, bukan ya. Ini bawaan karbu apa, pokoknya ini aftermarket juga, yang dulu bawaannya KRJ patah juga kayak gini, malah itu lebih gampang banget patahnya. Yang sekarang ya ini harusnya sih agak kuat dikit karena bahannya juga lumayan bagus, tapi patah juga. Nah ini sering banget terjadi kayak gini teman-teman. Jadi skepnya itu ya nggak tahu nih apa yang salah, mungkin pernya kekencengan atau gimana, atau cara ngegasnya ngelepasnya langsung saat belayaran, nggak tahu. Pokoknya intinya ini lumayan patah ya, lama-lama mungkin awalnya retak dulu terus patah nih. Ini kan bekas centilannya tuh ya. Nah jadi nonjok ke centilannya si skrup langsamnya. Oke, patah. Dan saya belum punya gantinya, ini gimana ya, harus nyari dulu nanti ke bengkel teman-teman. Karena untuk PWK 30 ini bisa pakai skep PWK 28 juga ya, sama. Jadi kalau patah kayak gini solusinya jangan dilem, karena nggak mungkin kuat, nanti juga begitu lagi ya. Dan saya juga mau cek jarumnya juga, nanti mau saya bersih dulu si karbunya teman-teman, karena kotor banget ya. Jadi buat teman-teman yang ngalamin si setelan langsamnya itu mungkin makin dalam terus udah mentok masih juga tidak bisa langsam ya, kemungkinan patah juga. Tapi nggak usah khawatir, biasanya kalau patah dia patahannya ini akan nyangkut di sini ya, jadi nggak sampai los ke dalam. Wah bahaya juga kalau sampai kesedot. Tapi patahannya biasanya begini ya, gede, nggak kecil-kecil. Kalau kecil-kecil malah tambah bahaya. Nah untuk si skepnya sendiri ini baretnya hampir nggak ada baret sih, masih bagus ya. Nah kecuali di daerah sini nih, oh ini kotor. Nah ini nih baret, nah ujung sini nih, nah ada dikit banget, tapi nggak ngaruh sih harusnya. Ya harus ganti teman-teman, mau gimana lagi, nggak bisa dibenerin soalnya. Oke teman-teman, sekarang saya mau bersih dulu si karbunya. Waduh sangat kotor banget nih, tanah semua, pasir. Oke, bersihin dulu, nanti saya mau semprot dalemannya. Tuh bisa dilihat kotor banget teman-teman. Ini kalau sampai masuk ke dalam bisa nyumbat pilot jet dan lubang-lubang kecil yang ada di karbunya teman-teman.
Jadi ini kan open filter masalahnya. Jadi kalau open filter ya begini. Ini bersihinnya juga baru luarnya aja teman-teman. Nanti kita bongkar. Nah, dia nonjok. Ini kan tonjokan skrup ya. Tuh. Nah, ini meskipun ke dalam banget, ini udah nggak bisa langsam. Jadi ketonjok ini patah. Terutama saat ngelepas gas. Jadi pelajaran buat teman-teman, buat saya juga. Jadi saat ngelepas gas, nih ngegas, ceplok, 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 cetok, cetok gitu ya. Itu semakin sering kayak gitu nanti retak-retak dan akhirnya ya patah juga gitu. Nah ini dia. Ini cuma ada dua teman-teman, kiri kanan si apa namanya baut bangkoknya. Oke, aduh udah panas banget ini di luar, saya belum mindahin ini motor, tapi nggak apa-apa lah, berjemur aja jam 12 siang ini. Oke, kita lihat dalamnya. Pasti sangat-sangat kotor, udah pasti sih. Aduh, oh ini selang power jet, suka lupa. Cabut dulu. Sip. Nah dalamannya nih ya masih lumayan bersih sih, kotorannya nggak terlalu banyak, tapi saya mau semprot-semprot dulu bentar biar bersih. Ini semprotannya pakai apa? Pakai apa aja, yang penting boleh pakai karbu cleaner, pakai WD, apapun itu. Oke, sip. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi sambungan dari video yang tadi, ini udah malam dan untuk skep yang baru sudah apa namanya? Sudah ready kembali ya. Nih bisa dilihat untuk skepnya sama ya seperti sebelumnya, nggak jauh beda sih sebenarnya nih sama yang patah. Mana tadi ya patahannya nih? Sebentar. Nah, ini patahannya, ini yang patah ya, teman-teman. Tuh. Nah, ini yang baru ya. Ini skepnya sama-sama chrome. Tapi kalau saya ukur-ukur itu tadi pakai Sigmat ada sedikit perbedaan, walaupun tidak signifikan, tapi cuma berapa mikron gitu ya. Perbedaannya nggak banyak. Jadi ini sama persis karena kan beda cetakan mungkin. Tapi sama ya. Tapi mungkin terlihat lebih tebal yang ini. Tapi kalau ditimbang selisih satu angka sama yang ini nih. Jadi berat skep juga itu pengaruh ya. Tapi ini kayaknya satu jenis karena dari toko yang sama, cuma cetakannya nggak tahu nih, agak beda dikit di finishing. Nih bisa dilihat nggak teman-teman? Nih garis ini aja nih lebih tebal yang ini ya, yang patah. Tapi semoga aja awet ya. Untuk jarum ini pakai JJH teman-teman. Terus saya tinggal pasang aja karena si karbu udah dibersihin, udah di clean semua dalamannya, pokoknya udah sangat kinclong lah, bisa dilihat ya teman-teman. Sekarang tinggal pasang lagi aja ke motornya, tapi ini berhubung malam jadi nggak bisa ngidupin motornya, ya udah tinggal pasang aja terus udah selesai gitu aja sih teman-teman. Jadi yang sering patah tuh ini nih ya, nih sebelah sini karena mentok, sebelah sini ya karena mentok ke mana ya bekasnya, sebentar. Biasanya ada titik di sini. Nah, ini bekas skrup setelan langsam, mana ngeblur nih. Aku nggak bisa fokus. Nah, ini kan bekas tonjolan, tonjokan, aduh, belibet banget ngomong. Ini bekas tonjokan ya, tuh. Jadi ini kena skrup yang di dalam sini nih, tuh centilannya tuh di dalam. Nah, ada kan ya di dalam nih skrup ini. Makanya kalau lihat karbu KX ya itu kan dari plastik kalau nggak salah, putarannya nggak tahu sih ujungnya plastik juga apa enggak, jadi nggak mudah patah. Ini kalau jadi harus hati-hati, jangan cetak banget nih untuk bagian sininya, jadi lama-lama dia mukul-mukul ya, retak ya akhirnya patah. Dan satu lagi, sebentar saya ambil dulu per. Nah ini ada per skepnya, ada 3 per teman-teman. Ini yang tadi dikasih yang mana ya pernya? Oh yang ini nih kalau nggak salah. Nah ini tadi dikasih sama skep yang barunya, jadi nggak sama jarumnya, cuma beli gini doang. Ternyata yang datangnya pernya juga lumayan kenceng juga nih. Jadi saya bandingin nih dari ketiga ini, sebentar, panjang mana dan keras mana. Oh ini yang terpanjang nih. Nah yang sebelah kanan ini yang paling panjang teman-teman tuh. Ini bedanya lumayan segini tuh, 1 uril apa 2 uril ya, lumayan.
Nah terus ini yang paling pendek. Nah ini bedanya cuma satu ulir tuh. Jadi ini paling pendek dan ini lumayan empuk, ini agak keras, ini empuk banget. Jadi solusinya ya saya pakai yang empuk banget dulu ya, karena kalau terlalu keras ya itu resikonya pas begitu ngelepas gas sekaligus dia cetak nyentuh skrup stasioner atau langsam ya, si skrup langsamnya apa mentok ya, jadi ya gampang retak nanti. Harapannya kalau pakai per yang agak lemah dikit dikit aja, lemahnya jangan lemah banget, karena kalau lemah banget ya nanti telat nutup ya. Jadi saya pakai yang agak ringan. Kalau yang ini kan lumayan banget nih, yang paling panjang apalagi ya, malah nyangkut lagi, si pernya susah banget. Gimana ini nyangkut. Nah kalau ini kan masukinnya aja udah berat banget gitu. Oke saya pakai yang lemah aja, yang ini nih. Bukan yang lemah, emang ukurannya kan lain-lain, terus pernya juga ada yang keras banget, ada yang elastis banget, lembut gitu. Nah dari bentukan juga kelihatan tuh, tapi sama sih diameternya, gak jauh beda. Oke itu aja teman-teman, jadi mau saya pasang lagi ke motor. Ini masukin dulu ke sini nih, settingan jarum gak diubah-ubah semuanya, pokoknya nggak saya ubah, pilot jet main jet semuanya nggak saya ubah. Oke itu aja teman-teman, jadi untuk skep ini saya beli berapa ya, 100.000 kurang lebih ya teman-teman. Oh ya ada perbedaan sih kalau yang saya lihat ya, padahal tokonya sama nih. Yang kanan tuh lebih kinclong, mungkin karena baru kali, tapi yang ini teksturnya tuh agak ngedop, makanya cahaya juga ini agak ngedop. Kalau ini agak sangat kinclong tuh, mungkin nggak bisa dilihat kamera tapi kalau di mata kelihatan banget. Oke teman-teman itu aja sih. Oke sip, sekian, tinggal pasang lagi.